Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Bengkulu melaksanakan kick-off launching gerakan pangan murah di lapangan Anton Sujarwo yang berlangsung pada Kamis 14 Agustus 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiono, dan didampingi Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Diki Sondani, pejabat utama Polda Bengkulu, Forkopimda Provinsi Bengkulu, serta pimpinan wilayah Bulog Provinsi Bengkulu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan Anton Sujarwo, Polda Bengkulu, dan dapat saya laporkan bahwa hari ini Polda Bengkulu melaksanakan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok di Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan bersinergi dengan Bulog Provinsi Bengkulu. Berikut cuplikan selengkapnya. Program GPM dilaksanakan secara serentak di jajaran Polda Bengkulu sejak Kamis 14 Agustus 2025, mencakup 15 titik di wilayah 10 Polres dan beberapa Polsek. Total beras yang disalurkan mencapai 22,250 kg atau 22,2 ton. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menyampaikan bahwa untuk hari ini, sekitar 22 ton beras disalurkan di 15 titik. Target program harian antara 20 hingga 30 ton untuk 2.300 orang masyarakat Bengkulu. Program gerakan pangan murah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta membantu masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Tadati Humas Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jakarta Barat, pemirsa, Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat bersama Seksi Perdagangan Sudin PPKUKM Jakarta Barat serta Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pengecekan sejumlah gudang beras milik pelaku usaha di wilayah Jakarta Barat Kamis 14 Agustus 2025. Kegiatan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama pejabat terkait tersebut menyasar dua lokasi, yaitu di Pergudangan Prima Center Kedaung Kaliangke, Cengkareng, dan PT 3 Sedulur Jaya, kilometer 13 di Pergudangan Duta Indah Karya, Cengkareng. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Hasil pengecekan menunjukkan stok beras curah dan premium berada pada kondisi cukup dan harga sesuai dengan pasar. Tim juga memastikan beras premium yang diterima gudang langsung berasal dari pabrik di Jawa Timur tanpa proses pengemasan ulang, serta mengingatkan pelaku usaha untuk tidak melakukan pengoplosan beras dan segera menyalurkan persediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain memeriksa stok dan harga, tim meminta pemilik gudang mengurus tanda daftar gudang demi keamanan dan ketertiban usaha, serta menekankan pentingnya menjaga kualitas dan penyimpanan sesuai standar yang berlaku. Melakukan pengecekan di gudang, ada 2 gudang di mana ada di daerah Cengkareng, yaitu ada terkait dengan beras curah maupun dengan beras premium. Memang beras curah tadi sudah kita cek, memang di sana sudah cukup untuk stok opnamnya dan juga harganya sama dengan harga pasar, dan juga beras premium di gudangnya di sini kita cek memang sesuai dengan hasilnya, itu tidak dilakukan repacking di sini tapi langsung dikirim dari pabrik yang ada di wilayah Jawa Timur. Satu, terkait dengan himbauan kepada masyarakat ataupun pemilik gudang yang sebagai pengusaha agar tidak mengoplos terkait dengan beras yang merupakan standar premium, jangan dioplos dengan yang beras curah atau sebagainya, dan juga agar ketersediaan bahan-bahan yang ada di dalam gudang terkait beras itu silakan kebutuhan masyarakat silakan dikirim, karena apapun ceritanya masyarakat sangat membutuhkan beras yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan juga. Jadi himbauan kita terkait beras oplosan ini, apabila ini silakan untuk menjadi standarisasi terkait dengan usaha tersebut. Melalui kegiatan ini, Satgas Pangan Polres Metro Jakarta Barat bersama instansi terkait menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan, harga, dan kualitas beras, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara baik dan merata. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV.
Beralih ke Jawa Barat, pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat mengikuti kegiatan kick-off launching Gerakan Pangan Murah atau GPM secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Kamis 14 Agustus 2025. Acara ini dilaksanakan di lapangan tenis Polda Jabar dan diikuti oleh jajaran personil Polda Jabar serta perwakilan instansi terkait. Gerakan Pangan Murah ini merupakan program nasional yang digagas Polri bekerjasama dengan pemerintah dan stakeholder terkait, bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mengantisipasi invasi di daerah. Partisipasi Polda Jabar dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan berlangsung lancar dan tertib, diakhiri dengan peninjauan secara simbolis terhadap stand-stand pangan yang tersedia di lokasi. Polda Jabar berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal program-program strategis yang bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Di informasi berikutnya, pemirsa, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, sampaikan komitmen Polri dalam menanamkan jiwa nasionalisme anak di era digital di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada Kamis 14 Agustus 2025. Dalam rangka perayaan memasuki 80 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, tentu Polri menanamkan jiwa nasionalisme anak di era digital, di mana Polri menegaskan komitmennya ini untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada tentunya generasi penerus kita, dan usia ini melambangkan kedewasaan bangsa sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat nasionalisme di tengah-tengah tantangan global, khususnya bagi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus. Polri melalui berbagai program edukasi, penyuluhan, dan kegiatan sosial termasuk yang diinisiasi oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, terus memperkuat karakter anak sejak dini sebagai bagian dari tugas dan fungsi untuk melindungi anak. Mengapa penting? Di mana program ini dilaksanakan melalui program kegiatan tatap muka di sekolah sebagai suatu fondasi karakter bangsa sekaligus modal sosial tentunya untuk melindungi generasi penerus. Bagi Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Barreskrim Polri, tentu semangat kebangsaan, nasionalisme pada anak bukan hanya tentang kebanggaan terhadap tanah air, tetapi juga membentuk kesadaran untuk tentunya menjaga harga diri, menghargai sesama, dan menolak segala bentuk kekerasan, eksploitasi, bahkan maupun juga perdagangan orang. Tentu tantangan di era digital membentuk karakter kebangsaan anak, nasionalisme anak, tentu di era digital bukanlah hal yang mudah. Dan tantangan ini dihadapi antara lain tentu suatu keniscayaan arus informasi global yang begitu pesat dinamikanya, dan konten dari negara-negara lain juga tentu yang tidak selaras dengan nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia, ini juga akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama, terutama juga dunia gadget dan media sosial. Ini juga tentu memunculkan perilaku-perilaku individualis, di mana dunia dimaknai pada satu device. Tentu ini masih menjadi tantangan dan menjadi bagaimana kita memberikan perhatian lebih kepada para anak, dan kemudian minimnya literasi-literasi yang tentu perlu ditingkatkan, dan ini menjadi acuan bagi perkembangan anak. Serta pengaruh konten-konten berbahaya lainnya seperti hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal yang tentu memiliki pandangan yang mempengaruhi terhadap perilaku anak.
Imbauan kepada seluruh orang tua, Polri mengajak para orang tua ya betul-betul untuk secara aktif mengawasi anak-anak kita semua sebagai aset bangsa, generasi bangsa ini, sehingga anak menjadi tangguh, yaitu dengan cara yang pertama bagaimana memberikan wawasan-wawasan kebangsaan pada anak kita tentang bagaimana sejarah perjuangan bangsa ini, ya. Kemudian juga mengajak anak mengikuti kegiatan kebangsaan dan kunjungan-kunjungan seperti ke situs-situs baik sejarah, museum, bahkan secara fisik. Kemudian memberikan teladan cinta tanah air, mengawasi juga penggunaan device atau gawai dan menanamkan kebanggaan untuk bahasa, budaya, dan berperilaku sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.